Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatil Islam wa binikmatil iman. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat PSI sekalian yang dirahmati Allah. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan membawa tema kultum tentang iktikaf karena memang momennya pas karena sebentar lagi kita akan memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Mari kita maksimalkan ibadah kita di penghujung bulan Ramadan. Jadi iktikaf itu sendiri menurut buku yang ditulis oleh Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, iktikaf itu secara bahasa berarti menetap pada sesuatu, dan secara syar'i iktikaf berarti menetap di masjid untuk beribadah kepada Allah yang dilakukan oleh orang yang khusus dengan tata cara yang khusus. Kemudian untuk dalil dari Al-Quran tentang iktikaf itu ada di firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ahidna illa Ibrahima wa Ismaila anna tohiro baitiya lit-to'ifina wal-akifina warruka'is sujud. Yang artinya, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf dan iktikaf, yang rukuk dan yang sujud. Quran Surat Al-Baqarah ayat 125. Kemudian dalil dari hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Bukhari. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashra awakhiro min Ramadana." Yang artinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam biasa beriktikaf pada 10 hari bulan Ramadan. Kemudian iktikaf itu sendiri ada tata caranya dan ada syarat sahnya juga seperti ibadah-ibadah lain pada umumnya. Yang pertama syaratnya itu adalah ya tentu saja harus orang muslim. Kemudian dia itu berakal, dan kemudian mumayyiz. Mumayyiz itu maksudnya orang yang sudah berumur cukup umur, misalnya anak-anak yang sudah berumur 7 tahun. Kemudian niat untuk iktikaf, kemudian suci dari hadas besar, dan ada menurut buku ini tidak ada batasan berapa lama iktikaf harus bisa dikerjakan, dan tentunya terakhir di masjid, dilakukan di masjid. Kemudian untuk waktu memulai iktikaf sendiri, kita lebih pada umumnya tahu kalau iktikaf itu dilakukan pada 10 malam terakhir Ramadan, dimulai saat terbenamnya matahari di hari ke-20 bulan Ramadan, yaitu pada saat malam ke-21. Kemudian setiap orang yang ingin beriktikaf di 10 malam terakhir Ramadan atau beriktikaf di awal, dia mesti masuk ke dalam tempat iktikaf di dalam masjid sebelum waktu maghrib. Untuk batasan waktu iktikaf sendiri, ulama tidak memiliki batasan minimal. Mayoritas ulama berpendapat tidak ada batasan minimal iktikaf. Jadi dengan begitu boleh iktikaf itu hanya selama sehari, semalam, atau beriktikaf untuk cuma melaksanakan sholat 2 atau 3 rakaat, atau hanya sebentar saja. Terus apa aja yang dilakukan di iktikaf yang boleh dilakukan? Pertama, kita boleh ketika iktikaf itu keluar dari masjid ketika memang ada hajat atau ada kebutuhan syar'i lainnya. Kemudian melakukan hal-hal yang mudah seperti mengantar orang yang mengunjunginya sampai pintu masjid atau bercakap-cakap dengan orang lain ketika iktikaf. Ketiga,
istri mengunjungi suami yang beriktikaf dan berdua-duaan dengannya itu boleh. Kemudian mandi dan berwudu di masjid, dan terakhir membawa kasur untuk tidur di masjid. Kemudian apa yang tidak boleh dilakukan atau yang membatalkan iktikaf itu keluar masjid tanpa alasan syar'i dan tanpa ada kebutuhan yang mubah. Dan di sini disebutkan di buku melakukan hubungan biologis dengan istri itu juga membatalkan iktikaf. Kemudian apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan di ketika iktikaf juga termasuk yang apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan ketika kita berada di masjid. Contohnya seperti melakukan transaksi jual beli di masjid itu juga tidak boleh ketika iktikaf. Adab iktikaf. Kemudian untuk adab iktikaf sendiri, hendaknya ketika beriktikaf seseorang menyibukkan diri dengan melakukan kegiatan seperti berdoa, berzikir, bersolawat untuk Nabi, mengaji Al-Quran, tilawatil Al-Quran, mengaji hadis, dan sebagainya. Kemudian yang dimakruhkan untuk ketika iktikaf itu adalah menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Demikian mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.